digunakan. Ciri-cirinya yaitu ciri-ciri hijab yang sudah tidak bisa digunakan atau sudah melar. Kebetulan saya memiliki hijab jilbab yang sudah tidak ciri jilbab yang sudah melar, terdapat perbedaan warna di bagian kepalanya. Jika ibu-ibu suka memakainya, di bagian kelapanya suka ada perbedaan warna seperti ini. Salam kreatif setiap saat. Kali ini kita akan membuat odading mengoleh. Odading yang sedang viral ini kita akan buat tanpa resep dasar dari odading tersebut. Nah, sebelumnya kita akan membahas tentang sejarah odading. Istilah odading sudah ada sejak masa kolonial Belanda. Hal ini tertera dalam buku 9 dari 10 Tata Bahasa Indonesia adalah asing terbit tahun 2003, karya Alif Danya Munshi yang diterbitkan oleh Kepustakaan Populer Gramedia. Awal mula penamaan odading pada kue roti goreng yang memiliki tekstur bergelembung ini dimulai ketika ada seorang anak kecil Belanda yang merengek kepada ibunya minta dibelikan kue yang awalnya belum bernama tersebut. Karena penasaran, akhirnya sang ibu memanggil salah satu abang penjual kue yang berkeliling menjajakan kuenya dan menyuruhnya membuka daun pisang penutup kue di nyiru. Begitu melihat roti goreng itu, sang ibu berkata dengan heran, "Oh, that ding," yang artinya, "Oh, benda itu." Nah, karena unik, maka sang penjajah kue ini pulang dan menceritakan pengalamannya kepada keluarganya dan orang-orang sekitarnya. Sejak itu, nama odading viral menjadi nama sebutan untuk kue yang awalnya tidak bernama tersebut, sehingga orang-orang mengenalnya dan menyebutnya dengan sebutan kue odading. Nah, sekarang kita akan membuat kue odading tanpa resep dasar dari kue tersebut. Bagaimana cara pembuatannya? Ikutin terus videonya sampai selesai. Bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat odading adalah jilbab bekas seperti ini. Saya memiliki jilbab yang berwarna coklat seperti ini, dan juga ada manik-manik yang akan kita gunakan sebagai hiasan untuk pengganti wijennya. Ciri-ciri jilbab yang sudah tidak terpakai lagi, yang sudah melar, ada perbedaan warna di bagian kepalanya. Ini kelihatan dari sini, kelihatan ada perbedaan warna di bagian kepalanya antara bagian kepala dan bagian lainnya. Ini artinya jilbabnya sudah melar. Nah, kalau kalian ingin menggunakan kain flanel, malah lebih bagus lagi. Kain flanelnya seperti ini, kita bisa dapat atau beli di toko-toko ATK dimanapun ada kain flanel seperti ini. Tapi saya di sini menggunakan jilbab bekas yang sudah tidak terpakai. Bagaimana kita merubahnya menjadi bentuk hiasan yang bisa kita gunakan untuk menghiasi. Dan yang kedua adalah isinya. Kalau kita memiliki dakron seperti ini malah lebih bagus lagi. Ini adalah dakron isi bantal atau isi boneka seperti ini. Kalau kita tidak memilikinya, saya di sini menggunakan spons bekas mandi. Jadi seperti ini. Ini spons bekas mandi yang sudah tidak digunakan. Kita bisa merubahnya menjadi isian dari odading yang akan kita buat. Jarum dan jarum pentul, serta alatnya gunting dan penggaris untuk mengukur bahannya. Nah, bagaimana proses pembuatannya? Ikuti ya. Nah, bahan-bahan yang kita gunakan, jilbab bekas yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya seperti ini. Ini sudah tidak berfungsi ya kawan, sudah tidak digunakan.
spons bekas mandi seperti ini yang sudah tidak pula digunakan, dakron jika kita memilikinya, kain flanel jika ingin menggunakan kain flanel, gunting, pentul dan jarum untuk menjahit kainnya. Nah, caranya seperti apa? Inilah proses pembuatannya. Karena di sini saya menggunakan jilbab, jadi kain flanelnya saya sisihkan dulu. Gunting kira-kira sekitar 9 kali 5 cm. Gunakan jilbab bagian bawah. Ukur panjangnya 8 sampai 9 cm dan lebarnya 5 cm. Jadi kita ukur 9 kali 5. Lalu kita gunting. Lebihkan setengah senti untuk tepian jahitan. Jadi seperti ini. Untuk mempermudah, kita bisa langsung mengukurnya dua kalinya. Nanti tinggal kita lipat seperti ini. Ini kita sisihkan dulu. Bentuknya seperti ini. Kalau untuk mempermudahnya, kita bisa langsung kali 2 seperti ini, tinggal kita lipat lalu kita jelujur, atau kita bisa gunting bagi 2 lalu kita jahit seperti ini. Jahit sekeliling bagian ini dan sisakan sedikit untuk memasukkan bahan isiannya. Setelah kita jahit keliling seperti ini, lalu kita kunci. Nah, kita balik bagiannya sehingga bagian luar menjadi di dalam dan bagian di dalam menjadi di luar. Seperti ini. Lalu kita isi. Oh ya, sebelumnya kita gunting kecil dulu bahan isian yang akan kita isi. Seperti ini. Ini bisa kita buat sebagai bahan mainan buat anak-anak kita. Daripada kita membelinya, mending kita buat sebagai
bahan mainan buat anak kita. Di sini yang saya gunakan adalah barang-barang yang sudah tidak terpakai, yang sudah tidak kita gunakan. Gunting-gunting, saya kira cukup, kita sisihkan dulu. Lalu kita isi bagian odadingnya yang sudah kita jahit seperti ini. Nah, kelihatan lucu bukan? Kalau kalian punya kain yang lebih coklat lagi, bisa kalian gunakan. Tapi kalau saya rasa ini udah cukup mewakili warnanya ya. Kalau agak coklat lagi mungkin odadingnya hangus. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu kita kunci semua bagian. Cara kuncinya kita jahit dari bagian tengah. Manik-maniknya kita sesuaikan dengan warna wijen. Lalu kita jahit seperti ini. Lakukan hingga manik-maniknya terpasang semuanya. Nah, seperti ini. Nah, jadikan odading Mang Oleh. Odading Mang Oleh sudah siap kita hidangkan seperti ini. Nah, lucu bukan? Inilah dia odading Mang Oleh tanpa bahan dari resep aslinya. Kita hanya menggunakan jilbab bekas dan spons mandi bekas sebagai isiannya. Ini bisa kita gunakan, kita bisa gunakan untuk hiasan. Terima kasih. Saksikan terus Ruang Ria dan komentar apalagi yang akan kita buat di video-video selanjutnya. Terima kasih. Ya, odading Mang Oleh yang telah kita buat tadi. Lucu banget bukan? Enaknya disantap dengan teh hangat.